akun yang mengumpulkan video-video dari teman-teman seluruh Indonesia terus dipost ulang itu, menurut lo itu sebuah media atau enggak? Bisa sampai sebesar ini dan ada kayak sekarang juga. Sangkut pautnya ada dari brand. Mungkin ada putus tali rantai ekosistemnya nggak sih, karena kita nggak punya media yang seperti dulu Happen nih. Kalau misalkan ada medianya kayak memvalidasi lu nih gitu misalnya. Terpesona, aku terpesona. Mas, misi mas. Is, Duduk mas. duduk. Ya, Minum gue di sini. Oh, iya. jumpa lagi di 2021 Skate Assembly. Tahun baru, semangat baru. Jadi gitu. Tapi keadaan memburuk. Buru-buru. Keadaan memburuk nih. Lagi drop keuangan. Lagi drop keuangan. Anjir curhat. Ya, Makanya jadi beli dong, beli barang. Lah mantap juga sih tuh. Jadi teman-teman, kalau di rumah aja paling enak apa? Belanja. Belanja apa? bisa online juga. Belanja online kan. Belanja Kan barang-barang skate juga nggak harus skate di luar kan. Iya. Lo skate di rumah juga bisa kan. Benar. Edukasi tentang Iya. ukuran segala macam udah banyak, gak usah ke skate shopnya, langsung aja belanja. Iya. Klik link di bio. Wah. Kadang-kadang salah beli size tuh jadi lo belajar kan. Oh, ternyata gua nggak cocok nih. Beli lagi gitu kan. Beli lagi, jadi yang jualan makin enak. Jadi salah tahu, size, beli iya, lagi. soal Dia bearing, dua ah. aja. Kadang-kadang kan nggak semua orang suka bearing yang bagus dong. Kencengan nih. Nah. Jadi serem kan. Nah, beli lagi. Ya, beli lagi yang agak murah. Terus kalau udah setup papan dicoba nggak enak, beli lagi. Iya, Coba lagi. yang enak. Bener. Ya kan gitu. beda tuh, shape-nya kan beda-beda kan. Iya. Ada medium. Kadang-kadang pegel juga tuh kalau terlalu dalam kan. Betul. Enak punya dua setup deh kayaknya. Benar. Satu bowl, Iya, satu buat bowl, street atau skatepark biasa satu buat gitu kan. filming kalau buat Oh iya filming, benar. Buat Jadi kan browsing-browsing. konten-konten kalian di Instagram nggak monoton. Variatif Jadi, ya? Variatif. Satu juga buat pajangan. Gue ngeliat vlogger-vlogger luar tuh di kamarnya pasti ada pajangan papan. Apalagi papan lokal pasti bagus-bagus dong. Bagus. Iya. Tentunya. Dibanding polosan kan gimana ya gitu kan. Semua emang bisa skate sih sekarang ya. Iya, Semua bisa skate sampai ada hashtagnya kan. Kayak apa sih hashtagnya? Gue lupa. Pokoknya semua bisa skate lah. Every damn day. Itu zaman dulu. Skate untuk semua. Iya. Ya, Everyone mirip skate. lah itulah. Everyone skate. Everyone can skate. Oh, Ya. everyone can skate. Tapi ini everyone can skate tuh berbanding lurus nggak sih sama penjualan? Kayaknya juga nggak ngaruh-ngaruh juga sih sebenarnya ya. Soalnya kan kayak mungkin daya beli manusia juga turun juga nih pandemi kayak gini kan. apa Orang segala pasti kan macam. agak nge-save tuh. Iya, pasti lebih saving. Ya milih-milih juga. Mungkin yang dulunya misalnya nih ada orang yang apa kayak papan nih baru cowok dikit atau gue beli ganti lagi. sekarang bisa berubah tuh dari Iya. ya kan dulu Mungkin di repair dulu gitu pakai aral iya gitu. sekarang udah patah disambungin lagi kan pakai radit Ya terus mungkin jual bisa lagi kayak gitu. iya agak bergeser tuh orang agak lebih adalah gue pakai sampai habis Iya. kan kalau dulu mungkin agak lebih Karena sekarang main sendiri-sendiri kali ya pandemi ya. Jadi nggak ada yang ngeliatin papan lu jelek banget gitu, nggak ada. Faktor itu udah kurang. dulu kan lo ke skatepark ngeliat papan lain bagus anjir gue pengen nih traksnya nih sekarang nggak ada bahan pertimbangan gitu kan Tapi ya tetaplah kalau semua orang bisa main skate ya pasti kalau menurut gua sih tetap berbanding lurus sih tetap. Berbanding Cuman lurus ini malahan ya? ada faktor aja. Iya, Ini ada faktor eksternal nih. Iya. Banyak sih yang mempengaruhi memang. Salah satunya kan emang keadaan ekonomi kita, sama daya beli kita. Jadi pasti pilihan utama tuh bukan lagi model atau shape atau apa, gimana caranya gue bisa main dengan harga murah sebenarnya kan kayak gitu. Nah, makanya kesini makin banyak lah bermunculan yang memang harganya lebih rendah tapi mungkin dari sisi brand tuh malah nggak ada brandnya gitu. Kayak misalkan papan blank misalkan gitu contohnya gitu. Jadi teman-teman yang punya industri brand mungkin agak-agak bingung nih gitu. Wah,
gue udah support community gitu sih apa segala macam, ternyata dia entah dari mana kan mungkin kayak gitu. Jadi brand juga bingung juga nih, wah gue harus masuk kemana lagi nih kayak gitu. Kasaran kita beli brand skateboard bukan apa ya, kita beli brandnya kita pakai udah kan, tapi kan ada keberlangsungan ke depan berarti kan, entah si brandnya entah support scene-nya pasti support kan iya. Itu kan harusnya bisa tetap berjalan. Kalau ya mungkin kembali lagi sih mungkin ya kan kita main skateboard misalnya tujuannya disponsorin. Nah kalau misalnya brand-brand yang sponsorin udah nggak ada, ya main skate buat senang-senang aja, tapi yang memotivasi lu apa gitu. Mungkin kan lu kalau dari gue emang buat senang-senang, cuman kan ada orang lagi yang termotivasi nih karena gue harus dapat sponsor, misalnya gue harus dilirik sama yang punya brand ini. Itulah yang membentuk scene, jadi ada dinamikanya gitu. Misalnya ketemu Iqbal nih, aduh gue harus gimana nih biar dilihat Iqbal nih, fellow nih, gue jadi fellow nih gitu. Gitu. Pada dasarnya seperti itu kan. Gitu. Nih Hafiz nih, videografer terkenal nih Asia Pasifik nih. Anjir. Gimana Asia nih Pacific, nah itu kan Pacific Place tapi yang enggak, maksud gue itu kan yang buat kita motivasi gitu kan. Misalnya ketika ada orang yang ada orang industri gitu atau orang yang skater terkenal lah gitu, wah kita mainnya juga harus bagus nih kan gitu kan. Ya itu motivasi juga. Benar. Buat mungkin ada putus tali rantai ekosistemnya nggak sih, karena kita nggak punya media yang seperti dulu Happen nih, yang jadi dia yang sebagai penengah misalkan si Hafiz informasi gitu. Misalkan lu Fiz gitu, ketika lu punya karya foto nih, gua atau fotografer lain punya karya, itu dipublisnya di di medianya gitu, medianya. Terus ketika brand, gue mau bikin ads gitu, tuh ya di medianya juga gitu. Dan jadi udah tahu fotografer juga nih, kalau gua mau ads, gua pengen foto kayak gini, berarti kontaknya fotografer ini. Terus gua coveragenya si medianya tuh jangkauannya sampai mana gitu, jadi kan lebih enak juga tuh. Jadi kesinambungannya enak nih. Jadi sekarang kan karena ada media sosial, semua jadi punya media sendiri gitu, masing-masing. Gue pengen bersuara ini, bikin jadinya nggak ada satu suara mungkin gitu ya. Ya mungkin ada tali rantai yang ada sedikit terputus aja nggak sih menurut lu? Betul. Iya, jadi kayak waduh, gue tolak ukurnya apalagi nih gitu. Jadi karena lihatnya media sosial lagi, jadi kelihatannya agak sedikit bias aja gitu kan. Soalnya kan industri kan jalan kan nggak cuma karena ada skaternya, ada regenerasi, brandnya, ini harus ada si fotografer, videografer, media itu yang event juga semua. Jadi semuanya. Jadi misalnya ada skaters yang atau brand yang agak menyimpang dalam artian ada sesuatu kan, ada si media ini nih yang bisa harusnya A B C D kayak gitu kan. Iya. Jadi dia kayak penengahnya nih. Ya kayak misalnya kalau edukasi ya, kalau misalnya media kadang-kadang kan kita tahu yang terbaik ya buat komunitas ya. Misalnya kayak kalau ada Gencam gitu, how to save your skate shop. Bagaimana cara menyelamatkan skate shopmu gitu. Jadi dia ada campaign, kita beli di skate shop gitu, beli papan brand gitu, jangan blank kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya buat edukasi orang bahwa kita skateboard itu komunitas gitu. Jadi ya coba aja rasain sendiri kalau punya brand itu nggak gampang gitu sebenarnya. Jadi tapi itu bener-bener dedikasi sih menurut gue. Itu kita punya brand skate itu tuh dedikasi buat komunitasin gitu. Komunitas bisa sampai sebesar ini dan ada kayak sekarang juga sangkut pautnya ada dari brand, event apa segala macam. Semuanya sih nggak cuma terlibat semuanya ya. Semua terlibat. Walaupun sekecil apapun itu apapun itu. Nah, ya boleh dikasih tahu nggak nih, misalnya siklus nih brand tuh, misalnya untuk produksi satu papan nih bisa coba silakan. Lu kan pernah nih
Coba aja nih, misalnya beli papan, lu beli mesen ke misalnya Cina. Ya, ibaratnya kayak misalkan kita luar negeri. udah kasih, maksudnya kita produksi itu dengan biaya besar, biaya besar, terus lama produksinya itu berapa lama, duit lu tuh di situ tuh. Nah, jadi dari kurun waktu segitu tuh. Betul. Terus lu belum campaign, belum promosiin, belum distribusi, belum apa. Nah, setelah selesai dari pabrik, nanti ada shipping nih, proses shipping nih. Itu kadang-kadang lama tuh ya. Pabrik berapa bulan kan ngelemnya lama, sebulan sendiri kan. Produksi belum kayak misalkan sebulan sendiri kan. Gitu. Print lihat desainnya, wah desainnya kayaknya warnanya kurang naik nih, kurang apa kayak gitu. Revisi gitu, gue maunya yang kayak gini gitu. Ya kan kayak gitu kan. Ya sama halnya kayak misalkan clothingan juga kan kayak gitu. Sama clothingan juga kayak gitu. Wah, sampel dulu, sampelnya kayak gimana gitu. Mungkin kalau misalkan papan kita mungkin lebih ke shape aja kali ya. Shape-nya gue mau yang ini. Terus gue mau desainnya kayak gini. Ini desain dari gue apa segala macam, kirim ke mereka, terus apa segala macam di set sama mereka kayak gitu. Nah, paling kayak gitu sih. Belum nanti shipping belum nanti ada bea cukai apa segala macam. Itu kadang bermasalah di juga ya. Iya, bea cukai. Bisa mandat juga, Jadi untuk datengin papan tuh bisa memang 3 bulan lah, kurang lebih 2 sampai 3 bulan kan. Jadi kita tuh yang pelaku industri tuh sebenarnya gambling. Dia ngeluarin desain yang 3 bulan lalu gitu. Sekarang dan itu trennya kan bisa berganti dan itu berubahnya cepat ya. Itu duit yang mereka chipin nggak sedikit gitu. Betul. Dan bayangin aja sih, itu nggak semua orang punya, itu harus ada dedikasi gitu. Benar. Jadi ya hargain lah papan-papan yang yang brand gitu, apalagi dan papan kita impor nih, misalnya let's say kita dari Cina, dari Meksiko gitu impor. Jatuh ke sini pakai branding lokal gitu, dianggap papan lokal gitu. Padahal brand enggak. Lokal sih. Brandnya lokal, tapi papannya sebenarnya karena manufakturnya papan nggak ada yang di sini. Belum ada. Itu aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwa papan ya nggak mungkin buatnya di Indonesia gitu. Pasti dari luar panjang semua. kan, tiba-tiba lo ada tiap hari. Iya. Oh, desainnya prosesnya banyak banyak, gitu, iya. Mungkin ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita di posisi mereka nih yang sebenarnya buat apa sih sebenarnya gue beli barang brand? Nah, maksudnya kita juga coba taruh posisi kita tuh ada di mereka nih. Coba. Menurut gue kenapa sih harus beli brand gitu? Kalau misalkan gue mau disponsorin sama brand, ya setidaknya gue harus menghargai si itu dia. brand itu dulu sih. Jangan gitu. sampai lo pakainya, walaupun gue nggak pakai, maksudnya gue nggak pakai gue pengen disponsorin Baker gitu misalkan. Tapi ya nggak mungkin lah gue pakai Baker terus gitu ya. Juga gitu. Palingnya keamanan gue aja. Gitu sih. Ini udah pengen brand sesuatu tapi gue beli yang aja, kayak nggak support aja kayaknya kesannya. Support sama si yang jual sih sebenarnya. Cuma ya memang ya sebenarnya juga sebenarnya kan kayak ada misalnya punya juga. Brand kita kan skateboard kan juga bersinggungan sama yang pelaku seninya ya, ibaratnya pelaku seninya. Ya kalau lu sport blank doang ya lu berarti support orang yang sebenarnya nggak begitu peduli dengan skateboard karena hitung-hitungannya jauh lebih make sense. Kalau lu bikin jualan blank, udah jualan aja, gue dapet duit udah selesai. Tapi untuk itu lu support orang yang nggak peduli sama skateboard. Nah kalau lu pakai brand itu bener orang yang dedikasi dan dia orang yang gendong seniman dan lu ibaratnya ngasih makan orang yang lebih banyak gitu ibaratnya gitu. Setuju. Jadi emang kayak di gue juga kemarin kan sempat yang ngedirect untuk desainnya kan sebenarnya dulu tuh Adi gitu. Terus sekarang estafet udah berpindah ke Bram nih. Nah, jadi ya kita juga di dalam si perusahaan kecil ini ya kita coba untuk survive di situ gitu. Nih kita bisa nih. Kita terus meyakini diri kita sendiri nih. Ayo kita bisa. Sehingga nanti kita bisa maju bareng gitu. Gitu sih. Semoga sih kayak gitu. Iya. Tapi gue pribadi sih papan gue harus ada gambarnya sih. Maksudnya kita biar
nggak tahu sih, suges aja. Oh nih papan gue keren gitu. Main jadi lebih enak gitu kalau gue pribadi. Cuman ya gue juga sekarang hitung-hitungan juga kayak misalnya beli wheels. Dulu gue misalnya 52 gitu. Ya gue beli 53, 54. Itu faktor apa tuh? Digedein dikit Iya, biar agak lama gitu aja sih kalau mau ngakalin hitung-hitungan gitu. Tapi tetap lu beli wheels ya beli brand gitu. Maksudnya ya sebenarnya banyak caranya lah gitu. Ya kayak sekarang lu udah di diskon di Trax, udah lu beli Trax kan lama tuh awet. Apalagi ada baut yang sekarang ada snai-nya tuh. Kalau axle-nya udah kepentok terus bisa dibenerin lagi tuh udah enak banget ya kan. Maksudnya udah ya ditambah dikit lah sebenarnya ya, tapi kan bisa support dan gitu. Efeknya juga besar juga buat keberlangsungan si industrinya kan. Soalnya dibayangin aja kayak zaman main skateboard nggak ada industri gitu, nggak ada brand lokal, nggak ada apa, sepi-sepi aja ya main-main aja, ujung-ujungnya lu bentar doang main skate pasti. Dan gitu. lama juga barang akan susah kan, karena nggak selalu band luar juga masuk kan. Nah kalau brand lokal susah dan akhirnya ya nggak jalan, skate shop lama-lama juga berat juga dong. Berat. Karena kan pasokannya juga dari brand lokal kan. Dan akhirnya juga si industri juga bingung, ini nyari barang juga kemana? Putus. Juga mereka main putus di situ ya, ada tujuan juga. Lama-lama ke sisi dengan sendiri. Ke sisi dengan sendiri, turun bisa nyebar kemana-mana kan. Ya kita mau skate tetap ada terus di long term gitu. Sekarang let's say kalau misalnya lu di support sama beli skateboard dari mall. Mall apa yang jual skateboard kayak dulu apa yang toko surf itu dulu apa? Planet Surf gitu ada misalnya dulu ada sempat ada papan gitu. Ya ketika mereka ngeliat skateboard udah ngetren ya nggak ngetren ya mereka udah berhenti aja. Gitu. Alihin ke community yang lain. Iya, yang lain gitu. Lebih menjual. Itu aja. Jadi ya ini coba nih Bang Iqbal nih udah tahun berapa nih? 95 ya? Gua baru lahir dong. Selima SD kayaknya. Enggak, gua baru lahir tuh. Maksudnya ya biar estafetnya berjalan, komunitasnya ada lah gitu. Nah, lu kan pernah ngerasain punya brand papan juga nih, Bim. Nah, lu kenapa menurut lu nggak ada di dalam situ? Lu kenapa untuk sementara vakum dulu nih? Ya maksudnya ini kan keluh kesahnya lu nih, secara lu pernah ada di dalam industri ini. Tuntutan ini aja, maksudnya kita ada kehidupan lain lah, ibaratnya berkeluarga, itu tuntutan kita yang lebih pasti. Sedangkan ya kalau hitung-hitungannya lu beli papan pakai dolar naik terus. Ibaratnya gitu. Dulu gua waktu masih kuliah jualan skateboard ya alhamdulillah bisa bayar kuliah, bisa beli kamera, alhamdulillah. Sekarang udah nggak bisa. Maksudnya dan harga tetap segitu. Makanya gue gue bener-bener appreciate apa yang teman-teman lakukan, masih punya brand, masih bertahan, ya itu gue sangat salut gitu, angkat topi lah ibaratnya lah. Karena gue sendiri jujur ya gue lebih ya kerja biasa aja, konvensional gitu. Tapi ya jadi gue ya salut aja gitu. Iya. Ya mungkin kayak misalkan kalau nggak salah ada brand yang memang selalu support sama skate shop misalkan, kayak misalkan ada mungkin ini salah satu cara gimana caranya si brand skate tuh tetap survive gitu, atau skate shop tetap survive gitu. Kayak misalkan si Nike ya Mas Gun ya, yang kalau nggak salah dia tuh punya sepatu yang hanya dikeluarin untuk di skate shop gitu ya. Nah yang gitu tuh, jadi hanya keluar yang tuh di skate shop gitu. Orange label betul. Iya, orange label. Nah maksudnya emang kita harus kolaborasi ke industri-industri lain untuk gimana cara mikirin tuh gimana nih kelangsungan industri skate tuh harus berjalan kayak gitu. Iya, brand major gitu ya. Nah, bisa. Nike terus mikirin ya gimana caranya sih tetap hidup nih gitu. Karena gue ada sub brand tuh di situ gitu, yang industrinya di situ. Jadi makanya dia support nih. Gue harus tetap ngidupin skate scene nih gitu. Makanya juga gue bakal terdampak nih soalnya efeknya juga bakal ke dia kan. Makanya dia buat sepatu untuk ada di skate shop doang gitu. Jadi yang kayak di
kayak di mall-mall mungkin nggak ada di situ. Jadinya wah, gua harus ke skate shop nih. Tapi iya baru sekarang yang Nike kan ngeluarin yang di Hong Kong apa di Hong Kong ya, Street Hawker itu tuh yang Nike Dunk. Wah itu sih kaget sih, biasanya skate shop Amerika aja tuh biasanya seputaran gitu. Nah ini udah merembak ke Hong Kong, wah itu gila sih. Distribusinya udah semakin luas ya. Bukan, maksudnya dia ngeluarin khusus skate shop yang di Street Hawker itu. Oke. Jadi yang iklannya juga skater Hong Kong apa Cina ya, pokoknya yang terakhir Cina ya. Itu gila sih. Ya kapan mudah-mudahan kayak Indonesia gitu. Amin. Yang warna-warni cuman itu nah itu juga api-api itu ya. Tapi Nike emang kocak sih, maksudnya ceritanya juga dia kan udah lama kan tadinya brandnya Xavier. Jadi dia mau nganalisa skateboarder nih kok nggak ada yang mau pakai Nike dulu kan, dia bikin brand Xavier. Rider tetap Stefan Xavier itu gagal. Dia bikin Nike yang lama-lama kan lama-lama gagal, akhirnya Enjoy dulu siapa tuh, Nike juga ada tuh. Iya. Hustler. Clark Hustler. Dan akhirnya dia kan ngelihat kayaknya skateboard tuh komunitasnya established gitu. Nah, akhirnya skateboard komunitasnya established, dia akhirnya itu pakai campaign ngeluarin limited di setiap skate shop atau seniman atau jadi art komunitas yang digandrungin oleh anak-anak skate gitu. Jadinya nah itu kenapa Nike bisa ngelirik itu, karena komunitasnya solid gitu. Balik lagi kalau komunitasnya nggak solid, nggak keren lah ibaratnya, nggak ada yang bisa dibanggain lah. Ya mana ada mau brand-brand lirik gitu. Mungkin itu aja sih kayak. Tapi itu adalah salah satu cara solusi untuk si Nike survive juga kan berarti. Dari yang nggak dilihat sampai gimana caranya sampai dia bisa merambah skate kayak sekarang gitu. Jadi perlu pikiran kreatifnya si industri juga harus ngapain nih. Dan dia bisa ngelihat karena memang komunitasnya solid pada saat itu gitu, pada awal 2000 gitu kan, komunitasnya solid gitu. Makanya dia dan terus berkembang juga, terus naik. Nah, kalau misalnya komunitasnya udah memble ya iya kan maksudnya. Berarti itu gimana caranya ngegoreng si barangnya aja. Jadi gimana caranya ngegoreng terus kena nih sama si marketnya. Tapi marketnya juga harus ada fasilitas untuk ngelihat si brandnya gitu sebenarnya kan. Pasti kan Nike juga ngeliat si komunitasnya dulu kan. Nah komunitas juga kuat juga kan berarti kan nggak cuma si skater doang kan, yang tadi lo bilang ada seniman juga, ya kan ada si pelaku brandnya, ada media. Nah makanya dengan itu kan si brand Nike, wah ini besar nih, solid gitu loh maksudnya. Gue masih besar harapannya punya media yang kita ada media skate yang emang bisa mengedukasi bareng-bareng, tapi nggak cuma satu media gitu. Jadi ada varian media lainnya. Ya beda-beda perspektif lah ya. Mungkin yang satu dari sisi apa, jadi nggak monoton juga ya. Ya mudah-mudahan ada yang pergerakan itu sih. Kita butuh itu sih. Dulu kan apa-apa kan pasti ngeliatnya ke Evan. Evan, nggak maksudnya kalau dulu gitu kan apa namanya Evan, ada, ini skater di mana, ada skate shop di sini. Kayak misalkan kita reaksi skate video coba. Akut semua tuh. Iya kan, jagonya udah akut banget udah gitu. Akut, ya. Waduh, gokil. Kalau ada satu kayak ya media atau portal yang bisa jadi pusatnya semuanya kan, wah. Iya, kalau tadi udah flip in, flip out segala macem. Tapi ya sebenarnya ya Instagram impact-nya apa sih gitu. Maksudnya impact ke depannya apa sih gitu. Lu bisa jadi brand buat diri, maksudnya lu bisa skate lu dengan skill lu bisa majuin komunitas kah, atau lu bisa, kalau dulu kan orang jago ya bukan hanya jago terus dia bisa maju bareng lah sama komunitas gitu, ibaratnya dia represent mana. Teman sekarang kan ya udah di Instagram aja. Nah itu mungkin karena komunitasnya individual jatuhnya gitu. Orang yang cuman sebatas like aja gitu, cuman untuk nggak ada kedekatan juga, nggak ada kedekatan juga. Terus ya kalau misalnya bisa maju bareng, lu disponsorin atau
brand ngelihat lu sponsorin, brandnya juga tambah terkenal karena lu jago, lu dapat publisitas dari brand itu, ya ibaratnya kan itu kan lebih akan lebih sinerginya lebih bagus lah. Kan gue ngeliat kayak misalnya ada skater nih, pengen banget punya sponsor, dia bisa mainnya muter-muter loh. Kadang dia main di Jakarta mana, kadang dia keluar kota, saking pengen gue pengen dilihat nih. Kita pengen lihat, kan pasti muter-muter kan. Dia bikin video. Kayak Jimmy apa punya part di Solo. Iya. Mana? Dia anak Depok. Iya. Dulu nggak gitu loh maksudnya. Dan dengan itu pun jadi malah skateboard itu yang tadi individual jadi satu gitu, maksudnya saling ada koneksi. Iya. Kalau sekarang gue ngeliat kayak sosmed jadi bikin yang tadi koneksi jadi terputus loh. Jadi kayak nggak ada kedekatan lagi gitu kan. Kuat karena komunitas itu kan. Kedekatannya sebatas follow lu. Iya, cuma sebatas follow. Dia nggak like gua, berarti dia nggak, kan? Wah, iya kan bisa kayak gitu dong, kan? Beda kalau kita temanan real, ya beda tuh dari ngobrol, dari apa kondisinya beda. Sama yang kalau menurut gua harus ada memorabilianya sih ketika lu udah tua nanti. Lu apa sih yang mau dibanggain? Misalnya lu hanya sebatas post Instagram kah gitu. Kalau misalnya lu punya punya sesuatu, mungkin punya video part atau lu punya brand, lu berkarya lah gitu. Itu kan ada yang bisa dikasih lihat lah ke anak keturunan gitu, anak cucu ini dulu gua begini loh gitu. Itu kan tergantung arsip kalau itu ya. Itu kan tergantung pengarsipan kita aja sebenarnya. Sebenarnya jadi dengan sosial media itu terputus aja gitu dengan gampangnya gue udah mengarsipkan ngarsip cuma mungkin kalau misalkan ada medianya kayak memvalidasi lu nih gitu misalnya kayak misalkan lu misalkan berprestasi gitu misalkan lu menang SEA Games gitu di medianya juga diangkat dengan sudut pandangnya media nih jadi ada sudut pandangnya media. Dia berprestasi gini tapi dia mainnya gini dia bagus di sini gitu misalnya. Jadi ada persepsi orang terhadap lu nih gitu. Kalau beda-beda perspektif itu ya. Kalau misalkan di sosial media itu caption kita sendiri gitu. Jadinya kalau ini kan ada sudut pandang orang lain nih. Dan lu jadi gue terlihat seperti ini ya di mata orang, di perspektif orang, di perspektif media gue terlihat seperti ini. Jadi lu bisa ya itu kesenangannya berarti ya 2021 ya berat. Gila pembahasannya langsung dar gila. Karena ya bakal berat tahun ini sih sebenarnya. Tapi emang bener sih, gue jujur kalau lu misalnya punya foto banyak di Happen, lu bisa nunjukin kan kayak ini gue foto dan terus lu dihargain ya sampai lu masuk sini gitu. Maksudnya berarti kan karya orang tuaku dihargain ya sama seseorang. Nah, perspektif itu yang beda. Ada penilaian gitu kan. Iya. Dan nggak semuanya bisa asal masuk kan. Kalau sekarang kan nggak ada sistem penilaian tadi yang lo bilang validasi. Semua orang bisa foto, semua orang bisa video tadi. Tapi nggak ada validasinya. Kualitas lo seperti apa lo nggak ada yang tahu. Dan sekarang pun misalnya kayak dulu gue misalnya belajar foto nih. Belajar foto, wah gue pengen ikut pameran. Aku foto, lo nggak ngerasa bagus nih. Pas foto ada kurator kan, ada namanya kurator. Wah, sorry nih, nggak bagus. Menurut lo tuh udah bagus banget. Iya, gue udah bagus banget nih. Wah, gue udah jago banget nih kan. Tapi kata kurator, wah lo nggak cocok nih buat pameran ini misalnya. Iya. Nah, sekarang tuh nggak ada tuh kurator itu. Ya, jadi kayak ngerasa semua orang, gue udah paling bagus nih. Tapi si media juga harus punya subjektivitas sendiri-sendiri. Pasti beda-beda kan. Bisa juga di kurator 1, gue nggak masuk nih. Kita di kurator 2, lo masuk, kan beda-beda kan. Nah itu dia. Butuhnya media jangan satu sebenarnya kayak gitu. Makanya di luar juga beda. Tiap media beda-beda kan. Beda dengan ciri khasnya sendiri. Ternyata kayak gimana? Ada free, ada solo. Justru itu yang membuat industri ternyata beragam. Nggak cuma satu warna. Itu kan yang sebenarnya menarik dari skateboard. Kangen nggak sih lu? Kangen banget. Indonesia punya. Nggak, gue sih kangen sebenarnya cetak sih. Kayak misalnya nih gue baca Treasure nih. Ternyata foto-fotonya tuh nggak ada di Instagram. Ada pembeda ya. Jadi bener-bener yang
kayak Instagram gue tiap hari lihat Instagram, lihat skater-skater luar lah ibaratnya segala tiap hari. Cuman pas kayak gini fresh nih kayak Palace nih, iklannya kertasnya kertas kupon gini, bisa dirobek gitu. Iya. Maksudnya ini sih yang kayak ibaratnya yang nggak tergantikan itu ya. Ini experience-nya beda aja nih. Experience-nya beda, bener-bener. Dan gue pernah ngeliat postingan skaternya itu juga masih, ini karena ada media ya, maksudnya kebanggaannya beda sih kayak, wah gue di cover nih. Berarti kan apa ya? Wah, berarti gue bisa. Berarti gue dia ngerasa dia lebih dari yang lain mungkin atau gimana? Ada kebanggaan dong. Ya kan? Kayak zaman dulu. Ya ada beberapa orang yang wah, gila. Foto gue masuk di Happen nih. Pas ke daerah mana? Lu yang di Happen ya? Sampai segitunya maksudnya dulu kan orang lihat. Nah, berarti kan apa ya? Kayak si fotografernya yang foto dia juga ada impact kan? Ada impact ke industri juga dan ke dianya sendiri kan. Industri bisa tahu oh, ada skater yang oke nih. Dan si skater juga nyampe nih apa? Gue pengen nunjukin ke brand misalnya kan. Dan nyampe tuh jadinya infonya. Nah, lu kan nggak pernah muncul di Happen sebagai tampak muka gitu, Fis. Pernah kan? Yang itu? Enggak sebelum-sebelumnya kan kayak misalnya lu cuma foto-foto lu doang nih. Cuma kredit Majini atau apa segala macam. Terus kayaknya. Foto by Hafiz. Iya, foto by Hafiz. Nah, lu pas lagi ke daerah-daerah, "Oh, lu Hafiz ya? Lu Hafiz gitu ada enggak sih?" Kayak enggak. Fotografer enggak segitunya. Oh, enggak segitunya ya. Karena apa ya? Gue pengen di foto Hafiz. Enggak tahu deh, gitu. karena apa ya? Ada enggak sih kayak kenapa gue jadi fotografer? Karena emang gue pengen di balik layar kan emang pengennya apa ya? Pengen naikin si wah, teman gue jago nih. Nah, lebih ke situ kan. Nah, bukan karena wah, gue moto biar gue terkenal kan enggak bakal terkenal juga maksudnya. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada pikiran ke situ-situnya. Ada kepikiran juga sih karena emang pengen Bima Bechtel di bis tuh lu tuh ya? Iya tuh. Itu pas Cek lagi di Expo tuh. Itu unik banget itu. Wah, ajaib sih nih. Cek. Ada Bechtel di bis. Ada bus itu kan, bus kuning, bis kuning. Ajaib sih itu. Tuh deh gue malah. Iya, itu masuk Happen ya itu. Masuk Happen. Masuk Happen. Gue nggak tahu pas zaman gue Happen itu apa ya, kayak termotivasi gue pengen apa ya, explore spot baru, abis itu skater baru juga kan. Tapi emang nih yang bis ada cerita sih nih. Tapi nyeleneh lo itu maksudnya biasanya di LED. Gua kan itu lagi kan di bis itu ada spot yang stiker kan. Lagi pada ngulik di situ. Ada rainbow juga ya. Iya gua binder gua auto minggir ya. Pokoknya gua auto minggir ya, bektel aja di situ, pendek kan. Taunya dia mata fotografernya wah, ini bis kuning, bajunya orangnya gua pakai baju apa, orangnya wah kayaknya keren. Jadi dia udah beda sendiri. Emang value-nya gitu. emang beda sih. Dan ternyata ada yang inget juga gitu. Iya, gue inget. Itu ajaib sih. Ini kalau dulu kan apa ya? Ada, gue pengen Iya. foto beda lagi buat. Iya. Ada apa ya? Ada Jimmy yang di kuda di Semarang itu lu juga? Iya, itu cover kan, pas ya, highlight Jimmy. Seru juga tuh pas ngerjain highlight Jimmy tuh. Iya, sekalian trip kan, trip juga. Yang minggat sekoto. Iya. Jadi sekalian gua foto buat trip, habis itu foto buat apa? Highlight Jimmy. Gue berasa apa ya? Beneran fotografer skate dong kalau dibanding gue sekarang maksudnya. Itu lo foto kayak ya udah buat sosmed atau enggak. Misalnya buat foto buat brand pun ya buat sosmed kan. Iya. Dulu gue ngerasa wah buat magazine nih maksudnya. Berasa gue fotografer. Iya bener sih. Iya, ya bayangin aja Jimmy ntar misalnya ada anaknya nanya ini papa dulu main skate ya ini papa main skate gitu kan. Iya. Dan nunjukin satu majalah highlight aja nih lempar nih papa nih. Gitu. Oh iya dia main skate dan dia diakui gitu kan. Ibaratnya gitu ada validasinya dari perspektif orang lain. Iya gitu. benar. Ya itu kalau anak misalnya anak yang nggak tahu apa-apa, misalnya dicontohin ini papa main skate nih dulu nih, tunjukin post Instagram. Anak nggak tahu dia jago apa enggak karena dia nggak ngerasa ini kan post bapak gue sendiri. Iya gitu. benar. Beda kalau di post yang media gitu, kan. Oh iya lu main skate dokumentasikan. Iya udah oke, cukup gitu. Cuman ketika lu udah diakui nah itu udah lain. Kalau dulu udah lebih legitimate lah. Apalagi lah, lu cover tuh udah Nah, auto viral sih kalau zaman dulu ya. Ya kan? Kalau dulu viralnya kayak gitu. Iya. Kalau media-media yang mengumpulkan
ini kan sekarang semuanya media sosial ya. Akun yang mengumpulkan video-video dari teman-teman seluruh Indonesia terus dipost ulang itu, menurut lo itu sebuah media atau enggak? Kalau menurut lo nih, pandangan lo? Bagus sih, cuman yang kurang adalah kurasi. Oh, kurasinya. Maksudnya, kurasinya nggak kental gitu, dia hanya ngeliat misalnya ini main bagus nih. Kadang-kadang trik gnarly nih, flip in, flip out, double flip, triple flip ya. Terus kadang-kadang ada yang jadinya ya sama aja kayak kita nggak ada image, karena ya Instagram kan postnya sama-sama aja gitu. Kalau misalnya tapi jadi kayak kasarnya kayak pengumpulan by hashtag juga nggak sih kayak gitu? Kayak misalnya backside tail slide yang itu tuh, itu kan itu ada orang-orang yang coba untuk memvalidasi kita rame-rame nih, misalkan backside tail slide gua di komen di reactionin bagus atau tidaknya nih gitu. Itu kan salah satu kayak validasi. Ya mungkin itu, cuman tetap ya maksudnya itu kan kalau gua ya itu kan elektronik ya, digital ya, maksudnya ya nggak legit aja bagi gua sih. Dan ya tetap sebenarnya ya karena matinya media cetak itu juga yang karena jadi media juga jadinya terlepas gitu. Tapi walaupun ada pun ya bagus juga sih, jadi orang-orang bisa tahu nih skater-skater Indonesia gitu, dan banyak yang jago. Coba ibaratnya skater-skater sekarang nih yang jago-jago banget nih, tadi flip in flip out segala macem ada di media cetak, wah itu jauh. Itu udah rasanya pasti beda sih. Dan kita juga penikmatnya, gue yakin sih lebih mantep sih dulu. Iya kan. Triknya dan jauh daripada dulu gitu dari kita. Jauh-jauh gitu. Dulu lo foto random shoot aja lo bisa pamernya gila-gila kan orang kan. Wah, gue masuk majalah men. Ya, apalagi gue inget foto pertama gue masuk paper, wah gila, foto gue di majalah gitu. Maksudnya dulu impian banget gue bisa foto skate terus foto gue di majalah. Ya kan kita biasanya tracer, transport kan zaman dulu kan. Wah kapan ya foto gue, iya kan, abis itu pas foto lo aja, wah gila nih pencapaian, kayak seneng banget gitu, jadi ada tujuan sendiri kan. Mungkin even yang kita cuma ada namanya di highlight news highlight itu tuh yang rubrik paling depan, iya, itu mungkin kita udah seneng banget kali ya, ya kan kita udah seneng banget. Siapa sponsor by siapa, iya, Iqbal juara 1 pon, waduh, iya. Mungkin terlepas dari cetak gitu misalkan ada yang menggagas kayak misalkan media dalam bentuk web gitu, mungkin itu kan dari hal apa ya, distribusi terus produksi. Kalau cetak tuh mungkin udah ditinggalkan gitu ya. Nah kalau misalkan web itu kan akan lebih murah apa segala macam. Yang gue tangkap di sini adalah perbedaan media sosial sama media yang kayak tracer atau transport atau Jenkem dan lain sebagainya, itu adalah adanya konten-konten edukasi atau konten-konten artikel-artikel lain yang di-share sama si sudut pandangnya benar. Itu baru media itu. Menurut cuman repost aja kan. Nah, menurut gua ini gua baru dapet jawab. Oke, misalnya ini udah mati nih. Sorry ya, jangan mati lah. Pokoknya tapi udah ditinggalkan karena produksi segala macam. Nah, kalau Instagram kita tuh ada algoritma Instagram kan, yang jadi kalau kita ngelihat apa, misalnya sekarang lihat sepeda dikit, jadi timeline sepeda semua. Lihat apa, skateboard, apa yang skateboard yang video-video yang lihat. Jadi kita yang diarahkan oleh orang apa yang kita mau lihat. Maksudnya jadi kesukaan kita diarahkan ke tambah, jadi kita makin ngerucut, makin gak luas. Nah, sedangkan kalau ada media dari luar dan kita look up, itu ada sudut pandang baru orang lain, dan itu bisa menambah pengetahuan kita jadi, gitu. Misalnya kita sukanya tipenya kita nggak cuma disuguhin sama A kan, ada B, C, D, jadi ternyata ada dia. Itu yang sebenarnya mati, hampir mati nih sekarang gitu. Kalau kita misalnya lu sukanya apa ya udah terus tuh timeline Instagram lu, karena lu ngekliknya otomatis kan dia tahu nih Bima nih berapa kali ngeklik ini. Dulu taunya cuma LE nih. Sekarang lu tahu banyak dengan Eropa. Ya
ya Jepang juga, ya Cina. Tapi dan tetap aja di Australia. Instagram lu kalau lu sukanya skater LA ya entar nomor Iya, LA bakal terus LA. gitu. Nah, Itu. tapi ada media. Ada media Ya, yang ada media. dari Ini loh, luar, ini loh ternyata, ada gitu aja sebenarnya. Dan Nah ini itu bisa yang mengedukasi kurang, ya. itu Nah, mengedukasi. itu sih yang fungsi media seperti yang belum ada ya di Indonesia ya seperti itu, maksudnya kebanyakan masih yang media tuh ya repost Iya, aja iya, yang iya. Ya sekarang nggak punya apa ya konten sendiri dan Mungkin susah kali ya. Konten buat media tuh mengedukasi. untuk survive tuh mungkin lebih susah dibanding industrinya sendiri. industri ya. Iya, lu Makanya secara- lu pernah- butuh apa ya? Konsistensi dan apa ya? Itu dia sih. Dedikasinya itu ya. dedikasi sih, Dedikasinya passion dan itu ya. passion lo emang kalau lo nggak Salut sih passion ya lo nggak akan bertahan sih maksudnya. Iya. Makanya nih lo tujuan lo di situ apa nih? Hmm. Lo nyari keuntungan atau emang pengen ngebesarin scene? Apa mau majuin industri kan? Kalau emang lo apa? Tapi harus realistis pengennya- juga dong, Fis. Kayak misalnya- Realistis oke, tapi kan sebenarnya bisa realistis kalau sebenarnya misalnya nih ya, Iya, iya, iya. lo gue pengen bikin image-nya kayak gini-gini, ya kayak di luar ya misalnya tiba-tiba awalnya Kingdom seperti apa sih, masih kecil-kecil salahnya tiba-tiba ada sponsor ada apa, maksudnya kan nggak sebentar kan bikin kayak gitu kan, pasti tahapnya agak lama tuh. Iya, iya. Tapi Dan itu peran akhirnya- industri juga harus ada juga di Iya situ. pasti Kayak misalkan peran industri harus support juga terhadap makanya itu dia lingkarannya juga Iya, harus- ekosistemnya juga harus hidup iya, ya. harus hidup semua jadi ya, Sedangkan fotografer. kalau misalkan kita industri udah hidup, terus si media udah hidup, event udah hidup, apa segala macam, tapi marketnya ternyata tidak support terhadap itu, ya balik lagi nggak itu bisa juga ada putus ada tali putus juga rantainya ya. makanya nggak bisa nih kan satu dicabut nggak bisa harus semuanya. Mungkin menurut gue juga yang bikin ya media itu agak kurang karena mungkin kan media faktornya ada publisitas seseorang sama mungkin edukasi gitu kan, konten-konten yang bermutu lah ibaratnya. Nah, publisitas sekarang orang udah gampang ketika siapa kayak misalnya Pacet aja Instagram Pacet yang ngelihat 5.000 gitu kan. Iya, iya. Dia udah dapat publisitas Sendiri. dia Sendiri. dengan sendiri ya, dan orang yang ngapain media karena ternyata orang Iya. ya sorry itu sih narsis gitu Narsis. kan ya. Jadi dia gue udah terkenal, udah dilihat 10.000, 5.000 orang, 20.000, ngapain lagi? Udah terkenal gue nah. Iya. Tapi jadinya itu yang melemahkan media juga dan sampai Iya. jadinya nggak ada edukasinya Iya, itu benar. dia. Iya, Jadi iya. mati tuh gitu. Kadang-kadang ini kan media nih, oh ada orang siapa orang baru nih. Tapi kayak misalkan lu tadi bilang kayak gitu, misalkan salah satu personal ngapain gue butuh media gitu. Sedangkan kita bisa lihat tracer gitu. Kita mengakui nih si Milton Martinez gokil nih. Tapi divalidasi sama tracer. Iya. Lu skater of the year. Iya. Maksudnya ada nilai itu yang lebih Nilai yang lebih value-nya tuh Betul. emang susah banget ngebangun si Bener. media berarti ya. Iya. Itu dia kenapa orang masih lagi misalnya ini nah valuasi ini Udah besar udah gitu. besar banget. Nah, makanya kalau emang mau kayak gini ya gimana bikin si valuasi si media ini kan? Gimana bisa Iya. di look up kan? Dan Kayak menurut gitu. gua kayak happen gitu kalau misalnya masih ada dan bisa validasi, ada kayak gimmick-gimmick stress skater Iya, of the iya, year bisa apa banget. itu yang terus ada kontennya dia gitu. Kalau Terus, cuman media yang baru atau apa agak susah tuh. agak susah, Hobi iya. kayak gitu karena nggak ngebangun ini iya, puluhan tahun iya, kan ibaratnya. puluhan tahun. Ah. Dan akhirnya nge-look up karena kalau yang baru kan ya agak susah paling enggak lingkup-lingkup sendiri gitu. Atau pergerakan konten si media tuh emang harus berubah. Harus berubah. Atau harus berubah gitu, nggak mesti harus bikin artikel apa segala macam lempar ke situ. Terus pasti kan orang udah bikin artikel terus nggak dibaca, pasti sedih juga lah gitu. Iya. Secara media anjir ternyata gua nggak dibaca juga, atau gua nggak di nonton gitu. Mungkin kalau kayak Treasure gue lihat-lihat dia kan ada YouTube ya. YouTube isinya ya video-video yang video trip apa. Nah, cuman dia juga ada artikel di web. Nah, ya. Dia ada di web. Dia ada Lanjut lagi tadi karena mati. baterainya mati. baterainya habis. iya kayak Lupa menurut dari gua- mana nih? Enggak, kalau menurut gue kayak Treasure nih. Dia punya web, punya YouTube. Isinya part-part nih. Terus dia punya web. Oh iya. Isinya ada artikel-artikel. Nah, gue nggak tahu nih web artikelnya sama nggak kayak di media cetak, tapi gue rasa beda. 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 Jadi Jangan, dia- jangan itu
YouTube sama webnya beda loh kadang-kadang. Beda, jadi Iya, tetap iya. pas ngeliat ini fresh, jadi Heeh. buat ngedirect orang ujung-ujungnya Ya. beli. Nah ini pasti mengkerucut kan, jadi yang iya. fans-fans die hardnya ya pasti beli gitu. Iya, kayak Solo juga. Heeh. Artikel di magazinnya, majalahnya, sama artikel di webnya beda. Beda. Jadi dia pilih nih artikel ini yang bagus buat di web apa, yang buat dicetak apa, YouTube-nya video beda lagi. Tapi memang ada pergeseran konten juga loh. Kayak misalnya Tracer tuh ada kayak keseharian siapa gitu juga deh kalau iya, nggak salah, iya, ya kan. iya. Itu ada, maksudnya dia berkembang juga kan. Berkembang Dia juga, nggak berkembang cuman juga. Jadi kayak Apa dari gue tetap brand, mempertahankan, Ah. gue ini aja nih, gue ini aja pakem gue. Ya mungkin akan ditinggalkan mungkin Iya, gitu. Ya dia mungkin di sini juga kan ada ayo nih seniman-seniman kirim gambarnya tentang Jack Phelps gitu misalnya. Gitu kan ada juga kan di sini. Jadi seniman-seniman berlomba juga nih Berlomba juga. untuk bisa ada di sini gitu. Kalau nggak salah satunya ada Hairspan juga di sini deh. Gitu. Oh ada ya. Oh iya. Kalau nggak salah ada si Hairs juga di sini kan. Jadi wah dia juga terpacu juga apa segala macam. Mungkin ya, nggak tahu juga. Sama dia dapat rezeki jualan merchandise nih gara-gara Oh, dia iya. pakai Justin Bieber. Nah, Iya, iya, sebenarnya ini juga bisa jadi apa ya? Jadi cara juga buat si Survive media ya? buat survive kan Iya. sebenarnya. Iya, Tapi kan nggak bisa langsung juga. Iya itu dibangun puluhan Dibangun tahun. juga, gitu. maksudnya. Bener-bener. Butuh orang-orang Jadi kita yang dikasih ibaratnya gitu ya. kadang-kadang, kayak butuh iya. orang tua, cih, Iya. iya kan orang yang Iya, tua, yang dituakan yang dikasih dan Nah, mau dan sama mau sabar berbak- sih, sabar juga kan. Bener. Kayak Oh ini, iya iya lu iya. harus iya. sabar, nggak bisa yang sabar ya. gue duduk gue harus cepat, kalau gue nggak maju Ah gue beda gagal. visi, beda visi nih. oh pasti gagal nih. Ya, Oh, bisa kan? Bisa juga. Bisa kan? Oh gue beda visi nih. Beda visi juga bisa. Masalahnya bisa Bisa. banyak kan? Banyak, Ah, kompleks banyak. banget. Kayak gitu kan. Kadang-kadang nggak mau ngelewatin dari bawah pelan-pelan. Berarti Gitu. secara nggak langsung lu ngomong tracer bikin media tuh harus orang-orang yang lebih settle gitu atau gimana? nggak lebih sehat, tapi paling nggak Atau anak-anak Udah muda punya. anak-anak muda yang maksudnya regenerasi yang awal nggak boleh bikin media atau gimana? Sebenarnya boleh-boleh. harus aja. sabar, aja. harus sabar. Ah, Untuk sabar. lu mencapai tingkat tertentu gitu sampai lu kayak misalnya pertama kan pasti media homies gitu iya, kan, selain homies ya kita dokumentasinya fun lah, tapi ntar lu main kemana lu ngerambah Iya. lebih luas, lu Iya. ngerambah lebih luas sampai lu ya Iya, udah di iya, tempat iya. tertentu, nah udah sampai tempat Hmm. tertentu yang udah orang-orang banyak look up ke lu, ya udah itu ya emang harus kayak gitu fasenya gitu. kayak Tracer aja kan, ya segede Tracer gitu, udah punya nama segede itu, masih trip kemana-mana kan kemarin. Oh, iya. Ada yang ke Bali, Ke Bali. Iya. kemana-mana, maksudnya selalu loh, maksudnya jadi ngegedein nama dia juga kan. Iya, Dan iya. nge-keep sama wah ini loh, dan orang jadi langsung tahu oh kayak gini ya Tracer ya. Ya kan kadang-kadang di Indonesia yang gue liat yang media, udah gue bikin media ya lagi-lagi apa medsos, jadi Medsos, iya. kayak itu lagi tadi apa, tadi ada poin tadi yang kepotong juga, maksudnya kayak nggak ada apa ya kesinambungan apa dan kedekatan tadi Iya, iya, ke iya, SIM iya. juga segala macam, Iya. jadi ada yang Menarik ya. putus. Iya, Butuh kontributor juga iya yang pasti. loyal. Iya itu dia. Secara kontributor kan juga pasti mikirnya, wah gue dapet apa? Iya Gitu. pasti. Itu emang banyak Gitu. banget sih ya ininya Hmm. yang harus dipikirin untuk jadi media. Dan tuh. permasalahannya juga nggak nggak 1, 2, 3. Iya pasti. Wah hebat sih, salut sih kalau bikin media. Makanya salut sih buat Blue Heaven, Iya iya. bisa Ya mudah-mudahan tahun-tahun. ada lagi lah. mudah-mudahan next. ada the next. The next apa terusin aja ya juga. Iya sih iya. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan. Iya mudah-mudahan ada yang Heaven bisa jalan lagi atau ntar ada lagi yang baru. Dulu gua main di Parung misalnya, wah ada Happen, wah semua berhenti main skate, Iya betul. ngambil ya kan gitu. Ya dulu awal-awal gue belum foto buat Heaven tuh. Gue inget banget tuh di mana ya? Oh di Balerung ya? UI tuh ya Balerung kan, Balerung. Lagi main nama ada Rico. Abis itu ada tim Heaven tuh di foto. Gini nih. Wow, keren banget ya maksudnya. Lo cek export, abis itu lo foto, lo apa buat kayak yang gue lihat di video nih maksudnya. Lo kemana bikin foto, bikin apa? Wah, seru banget, bikin banget maksudnya. Apa ya feel-nya beda sih dibanding lo sekarang cuman HP-an bisa sosmed, apa ya nggak ada
Itu dia villa sih. Ya mungkin sosmed juga ya itu ada algoritma yang jadi kita sama yang kita nggak bisa lebih free nggak bisa kalau nggak bisa lebih gitu, cuman lu foto bagus, caption bagus, udah engagement ada apa enggak, cuman maksudnya nggak lebih, karena mikirnya engagement aja, tapi nggak ada yang apa ya, edukasi juga bisa, cuman maksudnya gimana ya, ya karena orang yang ngelihat lu hanya dapat dari algoritma medsos itu lagi aja gitu, nggak kalau dulu kan emang ada orang ada entitas yang di look up gitu ibaratnya. Setuju. Gitu. Yang masih survive media ya sampai sekarang ya Treasure malah tambah gede gitu. Tapi yang lainnya banyak yang skateboarder magazine, transport aja mati kan cetaknya ibaratnya gitu. Nah, banyak yang nggak survive juga gitu. Karena Treasure ya somehow hoki aja kalau menurut gua, itu dipakai Justin Bieber, jadi orang di luar skate yang baru belajar main skate ngelihatnya Treasure gitu. Ya, tapi ya itu jadi jalan pintu masuk juga buat anak skate. Buat yang main skate baru kan? Iya, benar. Mungkin awal-awal kayak Bieber, lama-lama semakin dalam. Oh iya. Sampah lo ber. Jadinya kan Bieber. Jadinya ada pro kontra di situ kan. Iya, sebenarnya ya bahkan kayak Jason Deal aja ada pro kontranya pas lagi dia masuk di Ozzy Osbourne kan. Ada pro kontranya tuh. Iya. Wah, kenapa nih ada Jason Deal di ininya Ozzy Osbourne. Iya benar. Ya kan dia ada di Ozzy Osbourne kan. Mungkin dari situ tuh Jason Deal punya koneksi kemana-mana atau apa, Hollywood lah. Iya Hollywood. Nggak tahu juga ya. Sotoy gue aja sih. Tapi dia emang udah culture dari dulu. Iya udah. Iya kayak si Aaron Benderov. Iya. Ntar kita undang lah nih Deo Nastar nih. Deo Nastar. Maaf Deo. Sama Ajung sekalian nih. Iya. Waduh, makin gak nyampe lah kita. Iya. Enggak, kalau gue dengan mereka ya udah dia berdoa aja. Iya, kita dengerin kameramen. Jadi kameramen jadi tiga kamera. Iya, betul. Ada belakang juga jadi dari punggung gitu. Soalnya Ajung kan sayapnya ini. Iya, sayapnya jadi. Ajung. Suruh telanjang. Tapi Deo gokil sih tadi udah mau Deo. Oh, dia udah mau. Udah mau dia. Dan mungkin karena jadwalnya padat ya. Iya sih. Padat sih. Foto di sini, foto di sana gitu. Kadang makan juga itu kan nggak sempat kan. Malah jadi harus di jus gitu makanannya. Enggak sih, gua kasar. Ya udahlah itu. 2021 nih. 2021 nih. Episode pertama di 2021 ya. Jadi katanya yang pikir 2020 udah tough. Kita berdoa aja 2021. Jangan salah. Siap-siap kita Siap-siap, lebih harus kreatif lebih lagi. ya, Lebih kreatif lagi. Tantangannya lebih. Tantangan. Kalau misalnya 2021 nih mungkin tapi 2002 bisa lebih berat juga. Mungkin nih. Enggak tahu kan. Ya setiap hari ada tantangannya lah. Itu yang bikin kita kreatif terus. Betul. Kayak lu bangun pagi kan tantangan juga tuh. Iya. Ntar deh siang habis itu ngerasa nggak berguna gue. Iya kayak gitu. Kayak main PES di depan kita nih, itu kalah mulu itu. Iya, kalah mulu kan emang. Ini lagi berlatih lihat YouTube, apa segala macam main PES, kalah mulu ya. Gitu. Jadi buat teman sparring aja di sini. Iya. Buat yang nontonnya juga kalau mau sparring bisa juga lo ke Survive. Ini kita tapi terima kasih lagi nih sekali lagi nih juga ya belanja sama Survive sama Cleaning Man. Kita selalu disupport sama mereka. Iya, gitu. Mungkin jadi kalau papannya rusak, ada papan banyak. Skate ada sepatu kotor, Cleaning Man. Tapi experience kita datang ke skate shop sama online itu beda sih. Beda. Keramahan si shopkeepernya, bisa adu PES juga. Iya, bisa. Mungkin kalau adu PES sama orang luar dimenangin kali ya orang luar. Tapi gimana pasti menang sama gue, emang gue bakat sih. Emang bakat ya, jadi benar. Kalau gue bakat. Jadi jago. Nggak pandang bulu ya. Enggak. Maupun lo tamu tetap perlu dikalahin. Iya. Kalau menang. Oh iya. Ya gitu. Ya, yang terbaik lah kita berharap yang terbaik lah. Semoga 2021 lebih baik. Ada pencerahan juga nih dari sisi industri bisa. Iya, mudah-mudahan ada media yang naik. Media sih itu ada penting banget.
Iya. Atau kita beli franchise tracer juga, Iya, literasi itu. Ada regenerasi lagi juga gitu. Kalau misalkan semuanya udah ada tapi nggak ada regenerasi, Ya, ya mati iya juga juga. gitu. Generasi- Siapa yang beli gitu. Generasi semuanya loh, nggak cuma skater doang kan? Iya. Fotografer juga ada Iya, generasi, iya. videografer juga, Iya. brand juga, skate shop, Skatepark. semua, skatepark juga. Skatepark juga ada. lebih tambah Yang lagi, buat lebih event tambah juga lagi. ntar Bikin mungkin event. kalau emang udah bisa Iya, bikin event kan. Wah, mantep sih, makin mantep. Ya semoga aja ya. Iya. Semoga kita lebih baik Oke. semuanya. Cukup kali ya. Mungkin di 1, 2, Terus 3, tadi close the door. kita rekam terus nih sampai habis. sampai habis.